Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan dari penjelasan dari analisis vegetasi gulma menggunakan peta kuadrat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dari analisis vegetasi gulma pada suatu areal pertanian. Nah, di sini saya contohkan adalah analisis vegetasi gulma pada tanaman kopi, ya. Jadi di sini terdapat 12 gulma, ya. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan tentang keterangannya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini ada KM, KN, DM, DN, FM, FN, NP, dan SDR. Nah, KM itu merupakan kerapatan mutlak, ya. Kemudian KN itu kerapatan nisbi yang didapat dari KM jenis gulma dibagi jumlah kali 100%. Kemudian dominasi mutlak atau DM itu adalah biomasa dari suatu gulma. Kemudian dominasi nisbi atau DN itu didapat dari DM jenis gulma tertentu dibagi jumlah seluruh DM kali 100%. Kemudian FM atau frekuensi mutlak itu adalah jumlah frame yang terdapat jenis gulma tertentu. Kemudian FN atau frekuensi nisbi itu didapat dari FM jenis gulma tertentu dibagi seluruh jumlah FM dikali 100%. Kemudian nilai penting atau NP itu didapat dari KN tambah DN ditambah FN. Kemudian terakhir untuk mengetahui dominasi gulma atau SDR, yaitu nilai penting ini, ya, dibagi 3. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya untuk mengetahui nilai-nilai tersebut. Nah, pertama kita akan mencari data di lapangan. Nah, ini pada analisis vegetasi gulma di tanaman kopi terdapat 12 jenis gulma, baik dari gulma berdaun lebar sampai gulma berdaun sempit, ya, terdapat di sini. Dan di sini hal yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan nilai kerapatan mutlak. Ya, di sini saya jelaskan bahwasanya data kerapatan mutlak ini didapatkan di lapangan atau real di lapangan. Kemudian setelah itu, misal Euphotorium odoratum 5, Euphorbia hirta itu 3 dan sebagainya sampai Panicum dichotomiflorum mendapatkan 4 gulma atau 4 jenis Panicum. Kemudian kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya sederhana, ya, sama dengan sum dalam kurung kita drag dalam kurung enter. Nah, dapatkan 59 jumlah dari populasi gulma suatu areal kopi tersebut. Nah, kemudian untuk mencari KN, ya, untuk mencari KN ini, ya, untuk mencari KN itu cukup mudah, ya. Jadi kita cukup sama dengan KM Euphotorium odoratum diklik, ya, per jumlah seluruh dari KM, jadi 59, ya. Jadi agar bisa nanti di drag, ini jangan diklik, ya, tapi kita tulis manual saja, yaitu 59, ya, dikali 100 seperti yang ada rumus pada di sini, ya. Sudah saya sertakan rumusnya. Kemudian enter, dapatkan 8,475% sekian. Nah, untuk dapat nilai di bawahnya kita cukup di drag saja, ya. Hasilnya di sini harus 100% dijumlahkan, ya. Kemudian kita memasuki dominasi mutlak, ya. Nah, apa dominasi mutlak? Yaitu biomasa. Nah, biomasa gulma itu juga didapatkan di lapangan. Jadi jumlah KM ini itu akan kita open, ya, sampai mendapatkan berat kering di sini. Nah, mendapatkan berat kering dari gulma tertentu ini. Misal di sini Euphotorium odoratum itu dari 5 jenis gulma ternyata setelah di open itu beratnya sebesar 1,07 gram, ya.
dan ini seterusnya dapat sampai dengan Panicum dichotomiflorum mendapatkan 0,8 gram. Kemudian kita akan mencari nilai DN atau dominasi nisbi. Nah, mendapatkan nilai dominasi nisbi itu kita dapat dari mana? Nah, ini sama seperti kita mencari kerapatan nisbi ya, yaitu sama dengan DM gulma 1 ya dibagi oleh seluruh jumlah DM 8,8 ya. Ini cukup kita tulis saja ya biar bisa diderap. 8,8 dikali 100% atau 100 dapatlah 12,16%. Nah, selanjutnya kita drag saja, jumlahnya harus 100 ya. Nah, kemudian kita beralih ke frekuensi mutlak. Nah, frekuensi mutlak ini juga data itu didapatkan di lapangan ya. Misal saya misalkan atau saya contohkan di sini saya hanya menggunakan 3 frame ya. 3 frame ya. Misal di sini pada gulma Epothorium odoratum itu FM-nya nilainya 2, artinya pada gulma Epothorium odoratum terdapat pada 2 frame yang telah saya sebarkan. Jadi dari 3 itu terdapat 2. Kemudian misal di sini ada gulma Epobiahirta, itu nilai FM-nya 1, artinya dari 3 frame atau 3 petak kuadran yang saya sebar itu hanya terdapat 1 gulma Epobiahirta. Begitupun juga dengan seterusnya, dan maksimal itu nilainya adalah 3, tidak boleh lebih karena kita hanya menggunakan 3 frame. Kalau kita menggunakan lebih dari 3 frame atau kan boleh atau tidak? Tentu saja boleh, tergantung kebutuhan dalam kita mengambil datanya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan menghitung frekuensi nisbi. Nah, frekuensi nisbi itu juga sama saja seperti KN dan DN, yaitu sama dengan FM gulma tertentu ya dibagi dari jumlah FM 22, ini saya tulis saja 22 dikali 100% atau 100 dan enter. Nah, dapatkan 9,09%. Nah, terus kita drag saja sampai jumlahnya harusnya 100. Kalau jumlahnya tidak 100 berarti ada yang keliru. Nah, kemudian kita beralih ke nilai penting. Nah, nilai penting ini ya, ini didapat dari KN ditambah DN ditambah FN ya. Jadi sama dengan KN gulma 1 ditambah DN gulma 1 ditambah FN gulma 1 dan enter. Dapatlah 29,725%. 72 ya, tidak persen ya. Dan ini akan kita drag ya. Karena kita skala pembaginya ada 3 ya, KM, DM, FM. Jadi nilai di sini harus 300. Tapi ada juga kita yang menggunakan 2, yaitu misal kita tidak menggunakan FM, itu harusnya di sini 200. Tapi karena kita menggunakan 3, nilai di sini harus 300. Nah, selanjutnya terakhir kita menghitung nilai SDR. Nah, untuk mengetahui dominasi suatu gulma ya, kita menghitung SDR. Nah, SDR itu dapat dari mana? Nah, SDR itu didapatkan dari nilai penting dibagi 3. Karena di sini kita ada 3 variabel ya. Jadi sama dengan ya, saya contohkan. Sama dengan nilai penting satu gulma ya, misalnya gulma 1 ya, dibagi 3. Dapatlah 9,9 sekian persen SDR. Nah, ini terus kita drag dari ke-12 gulma sampai dapatkan semuanya. Nah, nilainya harus 100, tidak boleh lebih dari 100. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai SDR, berarti kita selesai juga dalam mengerjakan analisis vegetasi gulma di suatu areal tanaman atau areal suatu tanaman pertanian atau perkebunan ya. Dapatlah seperti ini.
Nah, selanjutnya silakan nanti dikerjakan ya pada sheet berikutnya, yaitu sawit ya. Di sini terdapat data yang masih kosong ya, silakan dilengkapi sampai didapatkan nilai SDR-nya dan didapatkan dan dikumpulkan di email saya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.